mukjizat jaminanku. Walau ku lemah, Tuhan Kau segalanya, 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 Kau segalanya. Shalom, nama saya Krismanto, saya pendoa syafaat dari Indonesia, dan saat ini saya adalah koordinator seksi doa syafaat Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Saya mau share sedikit pengalaman apa yang saya refleksikan dari selama ini mengikuti doa syafaat, khususnya doa syafaat profetik. Setelah mengikuti pelatihan tentang doa syafaat profetik beberapa waktu yang lalu, dan sudah 3 tahun terakhir saya mengembangkan komunitas pendoa syafaat profetik, dan di tempat saya di Kota Bandung saat ini ada beberapa persekutuan doa yang secara rutin melakukan doa syafaat profetik. Dan ini memberi sebuah dimensi yang baru tentang apa itu doa syafaat profetik. Selama ini kami hanya tahu doa syafaat seperti biasa yang kita sering sebut sebagai petition prayer. Artinya kita punya wujud doa dan kita doakan itu sesuai dengan apa yang menjadi wujud doa kita. Tapi ketika kita masuk dalam doa syafaat profetik, kita dituntut sesuatu yang lebih. Kita dituntut untuk mengerti apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Raja Daud disebut sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, telah kudapati Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hadapanku. Kalimat yang dalam terjemahan yang lain disebut David whose heart beats towards God, gitu ya. Whose heart beats towards God. Jadi yang detak jantungnya itu berdetak seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Nah, seorang pendoa syafaat profetik dituntut untuk punya kepekaan itu. Artinya dia tidak hanya berdoa untuk dirinya atau untuk beban doa yang dia bawa, tapi dia menaruh dirinya sebagai buku yang terbuka, sebagai sarana yang terbuka untuk apa yang Tuhan mau taruh dalam hatinya. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sejak melakukan doa syafaat profetik, ada begitu banyak inspirasi ya yang muncul ketika kita merenungkan sabda Tuhan. Salah satunya adalah apa yang saya dapatkan di kitab Yehezkiel. Ya. Yehezkiel bab yang pertama, chapter 1, ya, bab 1. Saya tidak akan bacakan satu persatu, tapi di bab 1 ini kisah tentang bagaimana Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan. Dan di dalam penglihatan itu dia melihat satu makhluk ilahi, makhluk rohani, makhluk ilahi yang begitu mulia, yang punya 4 wajah. Wajah bagian depan adalah manusia, wajah singa di sebelah kanan, wajah lembu di sebelah kiri, dan wajah Raja Wali di belakang. Apa artinya 4 wajah ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Seorang pendoa syafaat profetik harus punya 4 wajah manusia. Kita harus selalu ingat bahwa walaupun Anda seorang pendoa yang mungkin berdoa sudah begitu lama dan ada begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam setelah Anda berdoa, Anda tetap manusia. Bahwa kita semua tetap manusia, kita semua tetap bukan siapa-siapa, kita semua tetap membutuhkan Allah ya, untuk kita berdoa. Kalau kita bisa berdoa, itu semua karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Ini perlu diingat. Ya. Dan kita semua adalah manusia. Manusia yang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Kita harus sadar bahwa ada kelebihan dan ada kekurangan kita. Wajah yang kedua adalah wajah singa. Wajah singa. Singa bicara tentang binatang yang punya kuasa, punya power. Ya. Seorang pendoa ya, bukan sekedar manusia biasa. Seorang pendoa juga adalah seorang yang punya kuasa. Bahwa ketika kita berdoa, kita percaya ada kuasa Allah yang menyertai kita. Ada kuasa yang hadir di dalam setiap kita berdoa. Jangan ragukan setiap doa dan tidak ada doa yang sia-sia. Karena Allah hadir di dalam setiap doa kita. Oleh karena itu, seorang pendoa harus sadar betul bahwa sebagai seorang pendoa, dia punya karakter singa. Singa, raja hutan, seorang yang punya kuasa. Seorang yang punya power, seorang yang punya kuasa. Yang berani untuk menyatakan apa yang benar. Yang berani untuk berdiri di depan di antara semua kawanan yang lain. Yang berani untuk maju ke medan perang. Yang berani untuk bertarung. Seorang pendoa tidak boleh menyerah. Seorang pendoa tidak boleh mengaku kalah sebelum bertarung. Itu adalah karakter singa yang dibutuhkan oleh setiap pendoa. Setelah yang karakter singa, wajah yang ketiga adalah lembu. Apa ini lembu? Lembu adalah binatang kurban. Kita tahu bahwa lembu dipelihara hingga besar untuk dipotong, untuk menjadi korban, dan untuk menjadi korban bakaran. Seorang pendoa dituntut untuk juga mau berkorban. Seorang pendoa dituntut kualitas seorang lembu, ya, kualitas seekor lembu yang mau berkorban, yang dia siap menyediakan dirinya. Untuk apa? Untuk mungkin tidak kurang tidur, mungkin harus sediakan lebih banyak waktu, harus menjaga dirinya, hidup di dalam kekudusan. Seorang lembu harus sungguh-sungguh menjaga dirinya. Ya. Dan kalau kita bicara lembu, kita juga bicara tentang bukan hanya binatang korban, tapi binatang yang bekerja, berpasang-pasangan. Kalau Anda ingat kisah Elisa membajak sawahnya, membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu. Lembu adalah binatang beban yang selalu bekerja dengan pasangan. Nah, seorang pendoa syafaat juga harus punya karakter lembu ini. Karakter lembu bicara tentang bahwa kita akan berpasangan, bekerja sebagai pasangan. Siapa pasangan kita? Tuhan sendiri. Kalau kita punya karakter lembu, artinya kita bersedia untuk dipakai, bekerja sama dengan Tuhan sendiri untuk melakukan karya Tuhan. Dan yang terakhir adalah wajah Raja Wali. Apa ini Raja Wali? Raja Wali adalah binatang yang sangat
luar biasa. Ketika ada badai, Raja Wali akan terbang di atas badai. Dan dia selalu cari tempat yang tinggi sebagai sarangnya. Dan kalau seekor Raja Wali terbang dari ketinggian, apa yang dia lihat? Dia selalu melihat dari ketinggian dengan tajam. Matanya Raja Wali sangat tajam mengintai mangsanya. Dan Raja Wali tidak pernah terbang rendah, kecuali ketika dia menyergap mangsanya. Dia selalu terbang di atas awan-awan. Itulah kehebatan seekor Raja Wali. Nah, seorang pendoa harus punya karakter Raja Wali juga. Artinya apa? Kita tidak melihat permasalahan, pergumulan, masalah-masalah dunia itu dengan kacamata manusia. Tapi kita pakai kacamatanya Allah. Kita pakai sudut pandangnya Allah. Perspektifnya Allah. Perspektifnya Allah mengatasi badai. Mengatasi persoalan-persoalan hidup. Seorang pendoa syafaat harus punya karakter Raja Wali. Yang tidak hanya berhenti melihat masalah. Tapi dia bisa melihat sesuatu di balik masalah. Dia bisa melihat sesuatu di balik badai yang ada. Dan seorang pendoa syafaat juga bisa mengintai, bisa melihat dengan tajam seperti Raja Wali melihat. Dan yang menarik dari kisah binatang dengan 4 wajah yang dilihat oleh Yeskiel adalah apapun wajahnya, kakinya selalu kakinya lembut. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kerendahan hati. Kaki binatang beban. Kaki yang menopang beban. Kaki yang mau bekerja. Kaki yang binatang yang mau berkorban. Apapun wajahnya, kakinya semua adalah kaki lembu. Artinya seorang pendoa syafaat dituntut untuk punya kerendahan hati. Teman-teman, pengalaman saya selama beberapa tahun membimbing, membina, dan aktif di dalam doa syafaat profetik. Disinilah kita belajar bagaimana kita mengenal isi hatinya Tuhan. Disinilah kita belajar bagaimana kita mengerti bebannya Tuhan. Apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Dan kita mengambil bagian di dalam pekerjaan itu bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kuasa Tuhan menyertai kita. Kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari cara pandangnya Tuhan. Bukan dari cara pandangnya manusia. Dan lewat hari demi hari latihan dalam doa syafaat profetik. Hari demi hari saya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melihat sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah bisa lihat. Kita bisa melihat sebuah peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu memberikan damai, memberikan sukacita, dan memberikan pertumbuhan rohani hari demi hari. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat untuk Anda. Jangan tunda, ambil bagian di dalam doa syafaat profetik. Anda akan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.